Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak Farid dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan semoga encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih. Pada kali ini saya akan mengajak encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan semua untuk melihat seronoknya kegiatan gotong royong masyarakat di pelosoknya Riau dalam rangka kegiatan membantu Tuan Hajat untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum acara resepsi pernikahan, atau bahasa yang seronoknya itu disebut dengan pesta pengantin. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channelnya Irjus Anak Farid. Lagi pula subscribe itu gratis. Sahabat-sahabat semua, sebuah tradisi gotong royong orang-orang Melayu dalam bertetangga tak terkecuali pula yang ada di Desa Belantaraya. Tradisi gotong royong sebelum hari pesta pengantin dilakukan ketika ada tetangga yang sedang punya hajat. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak dari zaman dulu kala dan masih dilestarikan sampai saat ini, terutama di desa-desa dan di pelosok-pelosok negeri. Tradisi ini bisa jadi sudah tidak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di kota atau di perumahan. Karena tuntutan pekerjaan, mereka lebih memilih catering untuk hajatan. Pada kegiatan gotong royong sebelum acara pesta perkahwinan ini, banyak juga yang orang mengatakan hari bermula, hari menyambal. Ada pula orang mengatakan dengan suku Jawa itu adalah hari rewang. Hal yang menarik dari kegiatan gotong royong ini atau rewang ini adalah dibentuknya panitia agar acara yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahpahaman dalam tugas yang telah dibagi. Di sini orang yang sudah dipilih menjadi juru apa saja. Juru masak, juru pentas, juru tukang cabut bulu ayam, juru juru belah kayu, juru dekorasi dan berbagai-bagai juru lah pokoknya yang telah dibentuk itu bertanggung jawab terhadap kesuksesan acara jamuan makan selama berlangsung. Kira-kira 1 bulan lebih lah sebelum pesta, biasanya tuan hajat atau pemilik rumah akan menghubungi tetangga-tetangga yang bisa dipercaya dan terbiasa pengalamannya dalam mengelola penjamuan pesta. Lalu biasanya juru masak akan membentuk panitia kecil yang mempunyai tanggungjawab berbeza-beza. Sebagai contoh, untuk mengurusan menyediakan minuman teh, kopi, masak nasi, mencuci piring serta perabotan lain, menyiapkan air untuk minum, air untuk mencuci, kemudian juga mencari untuk panitia kecil untuk mencari kayu bakar yang dikerjakan oleh bapa-bapa. Sedangkan para emak-emak biasanya memasak dan belanja ke pasar serta lain sebagainya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, kegiatan rewang ini atau gotong royong ini atau hari bermula ini ataupun hari menyambal ini untuk kegiatan kenduri pesta perkahwinan ini biasanya sudah dari jauh-jauh hari tuan rumah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk acara, termasuk juga kayu bakar, karena masyarakat pedesaan masih menggunakan tungku api untuk memasak di acara-acara besar. 1-2 hari sebelum pesta, tetangga-tetangga dan jiran handai tolan, terutama kaum emak-emak, sudah berdatangan untuk membantu mempersiapkan bahan masakan, membuat bawang goreng, membuat kerupuk, membuat kue, goreng tempe, buat wajik, kemudian buat kasidah, buat bunga juga, buat tabak dan lain sebagainya. Bagi juru masak,
yang kita kenal kalau di restoran-restoran tu macam koki lah, koki orang kampung lah bahasanya kan. Juru masak ini akan seharian penuh berada di rumah pemilik pesta. Bahkan kadang-kadang mereka hanya pulang malam saja dan besok pagi barulah balik ke rumah. Begitulah bentuk solidaritas dan tolong-menolong masyarakat kita yang ada di perkampungan. Dan ini tentu saja tidak akan pernah kita jumpa lagi kalau kita berada di kota. Karena banyak faktor yang menyebabkan kegiatan gotong royong ini telah pudar di kalangan masyarakat kota. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan semua, beginilah bentuk dapur umum biasanya yang ada di tempat pengantin tu. Jadi banyak sekali bapa-bapa, mak-mak yang bekerja sama-sama, ada nyongkel kelapa, ada meras santan kelapa, ada yang masak. Nah, inilah bentuknya ni. Jadi tempat ini memang sangat ramai sekali. Karena memang segala kegiatan itu, inilah tempatnya ni sebenarnya ni. Di sinilah para ahli masak, juru belah kelapa, juru nyolak kelapa. Di sini semua ni. Dan semuanya ini menggunakan tungku api. Nah, inilah fungsi dari kayu bakar yang masyarakat itu bapak-bapak tadi cari untuk keperluan masak itu, gunakan kayu api. Jadi masakan orang kampung ni sangat-sangat sedap. Ada aroma-aroma asapnya. Walaupun dimasak dengan secara tradisional, tapi memang masalah kenikmatan, kelezatan makanan yang dibuat oleh mak-mak ini di dapur umum ni sangat-sangat lezat sekali. Karena macam mana tidak, sejak dari bahannya, rata-rata itu dibuat dan diolah secara alami, tidak menggunakan mesin. Dan bumbu-bumbu pun juga banyak dari alam saja, yang banyak tumbuh subur di kebun-kebun masyarakat. Nah, selain itu pula, dengan aromanya bakar, masak nasi dengan kayu bakar itu sangat lezat sekali. Kalau kita di kota mungkin takkan jumpa lagi, karena rata-rata di kota itu masak nasi saja dah menggunakan listrik, kerana dah modern. Sehingga lagi pula kalau masak pakai tungku api, kalau di kota atau di perumahan kan tentu saja asapnya mengganggu warga masyarakat. Nah, jadi encik-encik, tuan-tuan semua, mana yang rindu dengan suasana zaman tempoh dulu, datanglah pergi ke kenduri orang kampung. Sangat-sangat sedap. Memang kalau kata-kata orang tua dulu, kalaulah makan itu telinga ni tempat tak nampak lagi, mertua lalu pun tak nampak. Gitulah saking sedapnya tu. Suasana yang ada di dapur umum ini memang sangat ramai sekali manusia. Ada yang ngerumpi, ada yang memasak, ada yang sibuk mengolah kuih, ada juga yang sibuk berbual saja, ada juga yang nyantai-nyantai saja. Tapi memang sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat meriah dan sangat-sangat seronok sekali pada malam ini. Jadi di dapur umum ini biasanya itu juru masak, dan sebagian juru yang ada di dapur umum ini memang biasanya itu sebelum hari H, 3 atau 4 hari sebelum hari H itu memang mereka sudah standby lah di dapur ni. Memang kerjanya sangat berat sekali, tapi bahagianya luar biasa. Nah, kalau ditanya berapa pendapatan mak-mak, bapak-bapak yang di dapur umum ni, alhamdulillah tidak pakai bayar. Nah, begitulah saking kompaknya masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok negeri ini dalam membantu sanak famili, keluarga yang sedang melaksanakan hajat atau kenduri besar. Nah, inilah merupakan suatu budaya yang masih melekat di kalangan masyarakat pedesaan itu, adalah saling rasa tolong menolong sanak famili dalam kegiatan membantu kegiatan untuk acara pesta ataupun kenduri besar. Karena tertanam dalam diri kita masing-masing itu, pada masyarakat pelosok negeri ini ada namanya balas budi jasa. Jadi suatu saat nanti kalaulah kita tidak menolong orang gotong royong kegiatan hajatan ini, suatu masa kalau kita nak mengadakan kegiatan kenduri atau kegiatan apa saja, masyarakat lain pun tak nak nolong kita lagi. Makanya dari situlah tertanam dalam diri kita masing-masing, apapun bentuk kegiatan yang ada di masyarakat, kita selalulah gotong royong sama-sama,
saling membantu-bantu untuk kegiatan Tuan Hajat agar terlaksananya acara. Sejak dari anak-anak, mak-mak, para pemuda, bapa-bapa, semuanya sibuk bekerja untuk membantu. Semoga saja budaya gotong royong ini selalulah lestari dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga kita bisa saling tolong-menolong untuk mewujudkan keinginan Tuan Hajat. Saya Idris Anak Parit mohon diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.